Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak sekalian dan para pemirsa yang sedang menonton di Facebook, semoga kita kabarnya baik semua, dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Selamat datang Ustadz Johar Ridhoni Marzuk yang alhamdulillah setia untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua setiap Jumat malam jam 9 waktu Hong Kong atau jam 8 waktu Indonesia Barat. Semoga Ustadz Johar tidak bosan-bosan untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua, karena sudah setahun kayaknya Ustadz ya menemani kita ini melalui online. Sepertinya tahun lalu tuh kan dari Januari atau Februari lah itu mulai pertama kali dengan Ustadz Johar, dan ini ya sudah setahun lah. Masa sudah setahun? Sepertinya Belum Ustadz, kayaknya. atau hampir setahun ya Ustadz ya. Dulu kan sebelum puasa. Karena ngelewati 2010 ke 2011, 2000. Iya ya. Tapi kayaknya belum belum Kayaknya ini. setelah puasa atau sebelum puasa lah itu ya. Atau setelah puasa lah itu, saya agak lupa itu. Gitu ya. Ya jadi Tapi pokoknya belum setahun kayaknya. belum setahun ya. Hampir lah berarti, hampir. Akhir 2020 lah, pertengahan. Hampir setahun sudah menemani kita untuk berbagi ilmu mengenai sirah dan juga akhlak. Ya, harapannya kita semakin paham tentang bagaimana sejarah Islam, kemudian kita semakin bijak menyikapinya dan juga mendapatkan ilmu untuk bisa memperbaiki akhlak kita sehingga perilaku kita menjadi lebih baik, insya Allah. Untuk malam ini kita akan berbicara tentang akhlak, membahas buku yang berjudul Bidayatul Hidayah, sampai pada bab adab-adab pergaulan, subbabnya cara menunaikan hak-hak persahabatan. Sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selamat datang pada bapak-bapak sekalian di Zoom. Bagi bapak-bapak yang berada di Hong Kong atau sebetulnya dimanapun ya, karena sekarang pakai online jadi borderless, bapak-bapak bisa ikut pengajian langsung melalui Zoom biar nanti bisa tanya jawab kepada ustadznya langsung. Pokoknya setiap Jumat malam jam 9 waktu Hong Kong atau jam 8 waktu Indonesia Barat. Pak Adi merdeka merah putih. Baik, untuk Ustadz Johar. Baru nyampe rumah, mohon maaf. Oh, baru nyampe rumah, Masya Allah. Pakai seragam on ya. Ini seragamnya Telin nih. Iya. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Johar untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu di-share apa hari ini? Bidayatul Hidayah, Pak Adi. Atau saya dulu yang share, nggak apa-apa Pak Adi. Saya sudah buka. Oke. Nanti kalau Pak Adi sudah, boleh dari Pak Adi. Oke, saya silakan Ustadz, bisa dimulai dulu Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Pertama-tama tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat malam Sabtu. Hari ini insya Allah kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Imam Al-Ghazali berjudul Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Kita berbicara tentang adab-adab menunaikan hak-hak persahabatan, di mana Imam Ghazali dalam buku ini memang membahas tentang adab-adab, baik adab ketaatan, adab meninggalkan maksiat dan sebagainya. Nah, di sini termasuk adab ketaatan, di antara adab ketaatan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Karena agama ini bukan hanya hablum minallah, bukan hanya memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan manusia, tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah saja. Tapi juga memperhatikan hubungan kita dengan manusia. Bahkan kadang-kadang hubungan kita dengan manusia itu lebih ditekankan, lebih diutamakan. Kok bisa begitu? Saya kasih salah satu contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mensolati seorang sahabat, itu beliau bertanya tentang hutang piutang. Maka beliau mengatakan orang ini punya hutang atau tidak. Kalau orang ini punya hutang, maka Rasulullah tidak mau mensolat. Rasulullah akan menyuruh lunasi dulu hutangnya, baru saya akan sholat. Sementara Rasulullah nggak pernah bertanya itu orang ini pernah meninggalkan sholat atau tidak. Padahal sholat itu adalah suatu kewajiban yang bisa dikatakan itu adalah hutang kepada Allah. Orang ini pernah nggak puasa nggak? Rasulullah nggak bertanya. Rasulullah yang bertanya orang ini pernah nggak pernah punya hutang atau artinya ada hutang nggak yang belum dibayar. Ini menunjukkan bahwasanya hablum minannas sangat diperhatikan betul oleh Islam. Gitu. Nah, maka kita sebagai umat Islam ya harus bersikap balance, harus imbang antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah baik, dengan manusia tidak baik, maka juga tidak baik. Karena nanti amalan kebaikan yang kita lakukan bisa jadi habis, dimakan oleh keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada manusia. Pernah menzalimi, pernah menyakiti, ya kan? Pernah ini itu kepada manusia, maka kebaikan-kebaikan sholat, sedekah, puasa, zakat kita semua nanti akan diambil kebaikan. Sama juga gitu. Orang yang baik muamalah kepada manusia, tapi buruk muamalah kepada Allah, ya nanti juga konsekuensinya besar. Karena amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi ada orang yang baik dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, dengan orang lain baik, ya, dengan kawan-kawan baik, ya. Tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak puasa, atau bahkan dia nggak beriman kepada Allah, maka nanti ya konsekuensinya besar. Ya, karena amalan pertama itu sholat. Ya. Kalau sholatnya sudah jelek, maka ya ke belakangnya akan jelek juga, karena awal itu adalah setengah dari perjalanan. Rasulullah mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang utama nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Ya. Kalau semuanya salatnya baik, maka seluruh amalannya insya Allah akan dianggap baik. Kalau semuanya salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain kemungkinan besar akan menjadi tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semuanya ada pertanyaan, lebih milih mana? Orang muslim yang korupsi atau orang non muslim yang tidak korupsi? Ya ini pilihan yang sama-sama salah ya. Jangan di Muslim yang nggak korupsi. Betul, kita cari yang muslim yang tidak korupsi kan begitu. Ya. Artinya ada hablum minallah, seakan-akan kita ingin dikotak-kotakkan gitu. Agama ini seakan-akan hanya berbicara masalah dunia. Yang penting tidak korupsi itu berarti sudah beriman. Yang penting nggak korupsi berarti sudah orang itu sudah Islam, tidak bisa, ya kan? Kita punya agama gitu.
Kalau seperti ini nggak perlu beragama kan, semua orang dianggap sudah muslim dengan tidak korupsi semuanya. Nah, tetapi kalau ada orang muslim yang korupsi, juga agamanya jangan disalahkan. Karena ya itu bawaan pribadi masing kan. Karena banyak ada jutaan orang ada jutaan orang muslim yang nggak korupsi gitu. Masa satu orang muslim korupsi kemudian disalahkan Islamnya? Terus jutaan orang yang lain tuh gimana? Nah ini hablumillah hablumillah. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang cara menunaikan hak-hak persahabatan. Karena sebagai seorang manusia, kita ini disebut sebagai madaniyun bit-tabai. Kata para filosof, al-insanu madaniyun bit-tabai. Manusia itu secara tabiat, secara naluri penciptaan, dia itu madaniyun, makhluk sosial. Tidak bisa dia lepas dari orang lain. Siapapun itu. Ya kan? Nabi Adam saja dengan segala kenikmatan yang ada di surga merasa kesepian. Tapi kita al-insanu madaniyun bit-tabai. Pasti akan ada interaksi antara kita dengan orang lain. Maka banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang lain. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Yang pertama, saya baca dulu ya, nanti habis itu gantian seperti biasa. Tadi. Siap. Silakan Ustaz. 1. Mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan. Dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul akhawaini, mathalul yadaini, yaghsilu ihdakumal ukhra." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Mathalul mu'minina kal yadaini." Permisalan, ini kan kalau di sini dikatakan permisalan dua saudara itu seperti dua belah tangan, yang satu membasuh yang lainnya. Dan riwayat yang lain, permisalan orang yang beriman itu seperti dua tangan, yang dia membersihkan satu dengan yang lainnya. Satu tangan kita, tangan kanan saja nggak bisa kita membersihkan tangan kita. Kita butuh bantuan tangan kiri untuk membersihkan tangan kanan. Sama juga, tangan kiri kita nggak bisa membersihkan sendiri. Dia butuh tangan kanan untuk membersihkan. Maka antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, itu seperti ya dua tangan kita ini, saling membersihkan. Bukan saling mengotori ya. Artinya keburukan yang ada pada kawan kita mencoba untuk memperbaiki. Maka ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Karena kadang-kadang apa yang menurut kita benar, itu ternyata salah. Apa yang menurut kita salah ternyata itu benar. Maka kita harus saling menasihati. Ini loh yang sebenarnya benar, ini kurang tepat, dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam kita benar pun butuh kesabaran. Karena banyak orang yang bosan ketika menjadi baik. Nah, ini yang bahaya. Bosan jadi orang baik ini bahaya. Sehingga ada tawasau bis sabr. Saling mewasihati dalam kesabaran. Ya kan? Kita memang harus sabar. Ya. Kadang-kadang kita baca Quran, kemudian kita futur. Ada masa jenuh begitu. Kita kajian, ya. Ada masa jenuh kadang-kadang. Masa kajian terus kali-kali lah, nggak usah kajian aja gitu kan. Nah, butuh kawan untuk mendorong. Kita kan cuma seminggu sekali, ya kan gitu kan. Ya, kita gitu ya kajian tuh, insya Allah dapat ilmu. Daripada kita ada kajian, ngapain sih kita ada kajian? Bengong di kamar, paling nggak nonton TV, buka-buka HP, ya kan. Walaupun nggak dosa, tapi sia-sia waktu kita itu sesuatu yang nggak bermanfaat. Nah, kita perlu mengingatkan. Kita juga kadang-kadang futur, kadang-kadang kita juga lagi down, perlu diingatkan, kan begitu ya. Jadi permisalan antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti dua tangan, saling mencuci, saling membersihkan. Ya, ada keburukan dari salah satu di antara kawan, maka kita mencoba untuk memperbaiki, mencoba untuk mengingatkan. Kita juga ketika ada kekurangan dalam diri kita, ya kan kita merasa kita tidak pernah salah, nah kita perbaiki diri kita mencoba untuk muhasabah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil dua bilah kayu miswak, yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Dan adalah bersama Rasulullah pada ketika itu beberapa orang daripada sahabatnya.
Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya sendiri. Maka sahabat itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripadaku." Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ahu." Ya. Artinya, tidak ada seorang pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat saja, walaupun hanya sebentar, kecuali dia akan ditanyai pada hari kiamat nanti tentang hak persahabatannya. Apakah ia telah tunaikan kepadanya hak Allah atau tidak. Artinya, ketika kita bersahabat, ya tadi ya, kita jangan membiarkan kawan kita dalam keburukan. Kita jangan juga membiarkan kawan kita semuanya jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, apakah ia telah tunaikan kepadanya hak Allah atau tidak? Maka ada pepatah Arab mengatakan, "Shadiquka man abkaka la man abhakaka." Sahabatmu adalah yang membuat kamu menangis, bukan yang membuat kamu tertawa. Artinya yang membuat kamu menangis dengan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, bukan hanya yang membuat kita tertawa saja, membuat kita senang. Kan kadang-kadang kita banyak keburukan, tapi sahabat kita itu justru nggak menampakkan itu, gitu, nggak memperlihatkan, artinya nggak mengingatkan kita. Nah, kita nggak sadar. Tadi itu kan man abkaka la man abhakaka. Kawan kamu itu yang membuat kamu menangis. Maksudnya menangis ini bukan disakiti ya. Maksudnya menangis ini karena menampak atau mengingatkan kita dengan keburukan-keburukan kita, kesalahan-kesalahan kita, kan hal-hal yang negatif dari la man abhakaka, bukan yang membuat kamu tertawa. Artinya tidak. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda lagi, "Mastahba ithnani qattun illa kana habbahuma ilallahi ta'ala arfaquhuma bisahibihi." Tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabat. Nah, ini juga di antara hak kita selain mengingatkan, ya, jadi mengingatkan kita juga berbuat lemah lembut. Ya, bukan mengkatari, atau menghardik dan lemah lembut. Antara dua orang, siapa yang paling lembut dengan kawannya, yang baik dengan kawan, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang saya baca untuk mengawali. Setelah ini silakan lanjut. Pak Adi atau Sudirman? Oke, baik. Silakan Pak Adi, boleh mengawali Pak Adi. Loh, Mas Imam dulu. MC. Ya udah, saya dulu deh. Saya pikir belum selesai makan tadi mau takbiran. Udah. Oke. Yang nomor 2 ini ya Ustaz ya? Ya, adab-adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahwa ia mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahwa ia meminta tolong akan dia. Jadi menolong sebelum diminta. Sebelum diminta. Ya, menyembunyikan rahasia sahabatnya, menutup keaiban sahabatnya, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya, berterima kasih kepada sahabatnya atas sembarang kebaikannya, menegahkan orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya, memaafkan daripada sembarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya,
mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabatnya. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggung jawab. Bahkan hendak ia meringankan daripadanya supaya ia senantiasa senang hati kepadanya. Menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar, maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majelis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Hendaklah ia bangkit menghantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar dari rumahnya. Hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah ia suka mencela ketika menyela ya ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Ringkas kata, sudah Ustaz? Ya. Atau Mau tuh dihabiskan sekalian. ya boleh ini. Nah. Ya ini sudah ringkas kata ini. Ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bermuamalah dengannya. Maka sesiapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan suatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatan masih tidak ikhlas dan masih mempunyai anasir-anasir munafik, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan sahabat akan dia. Ya. Anasir itu ya, anasir unsur. Oh, unsur ya. Ya, monggo Ustaz. Ya, ada nilai-nilai kemunafikan gitu. Nah, ya ini di antara adab-adab kita dengan bersahabat. Ya, saya rasa nggak ada yang banyak ini kan, banyak banyak yang perlu dijelaskan. Artinya kita yang penting baca, jadi kita tahu seperti ini. Ada yang mungkin ada hal-hal yang mungkin yang duduk tadi itu kok biasa kok kita harus nyingkir gitu ya? Duduk gimana, Pak? Memberikan tempat duduk tadi agak ini. Oh, dalam majelis ilmu kadang-kadang kan itu kan dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Surat Al-Mujadilah. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu lapangkan majelis, maka lapangkanlah. Insya Allah Allah akan melapangkan hati. Artinya dalam kita bermajelis, seumpamanya kan, kadang-kadang kan, ya mungkin masih ada tempat, tapi kadang-kadang kita terlalu luas, sehingga orang mau datang itu akhirnya nggak jadi, dia jadi di luar dan lain sebagainya kan. Atau dalam salat Jumat, kadang-kadang salat Jumat ini juga masih agak renggang sebenarnya. Nah, kadang-kadang ya kan, ya sudah kita geser sedikit supaya ada kawan kita yang bisa masuk gitu. Nah, dalam majelis ilmu kan artinya memberikan kesempatan kepada kawan kita ini untuk bisa juga menikmati majelis ilmu bersama dengan kita. Ada di sini mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian dan ketika sahabat itu masih hidup ataupun sudah mati. Ini juga doa antara kaum muslimin sangat bermanfaat, apalagi doa yang dikatakan dalam hadis itu an dhahri qalbin, ya. Jadi doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, salah satu doa yang mustajab. Kita tidak tahu kemudian ada orang yang mendoakan ya. Kalau biasanya kan kita minta doa ya, tolonglah ya doakan saya. Nah ini kan diketahui dengan kita. Tapi ada orang yang mendoakan seseorang tanpa diketahui. Yang pertama ini menunjukkan persahabatan yang ya erat gitu, yang luar biasa.
Karena dia tanpa diminta, dia mau mendoakan. Nah, ini salah satu doa yang mustajab juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad itu selalu mendoakan Imam Syafi'i. Kata beliau, dikisahkan kepada anaknya itu. Jadi saya ini 40 tahun tidak pernah lepas mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat saya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ini, memang Imam Ahmad itu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ahmad itu Imam Syafi'i. Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Tetapi beliau itu sebenarnya bersahabat. Gitu. Cuman lebih tua sedikit Imam Syafi'i. Tapi ya istilahnya bisa dikatakan seperiode. Dan Imam Syafi'i juga sangat menghormati Imam Ahmad. Bahkan beliau mengatakan, ketika saya keluar dari Baghdad itu, saya tidak menemukan orang yang lebih alim daripada Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu kan dari Baghdad, Irak, beliau kemudian pindah ke Mesir. Ini Ketika beliau, yang tadi. nah ini bagus. Doa seorang Muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Di atas kepala orang itu ada malaikat yang mencatatnya. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat tersebut mengucapkan amin. Semoga Allah mengabulkan dan untukmu juga seperti itu. Nah, ya kan? Nah, ini karena apa? Karena ini menunjukkan ikatan yang erat betul. Karena tanpa diminta dia mau mendoakan. Nah, kita juga begitu. Kita tidak tahu juga sahabat kita ini kadang-kadang ya tanpa apa ya, kita ketahui karena banyak orang juga tidak mau bercerita, tidak mau menceritakan masalah gitu kan, takut membebani orang, takut membebani kawan. Kita juga doakan kalau tidak diminta untuk kebaikan kawan kita terutama kawan yang dekat dengan kita gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada tadi ya berbantah-bantahan. Mana tadi ada yang jangan suka berbantah-bantahan. Sekarang juga nih kita kadang-kadang di WA tuh berantem gara-gara perbedaan pendapat. Kalau sudah agak panas sudah ya kita ya, cukupkan saja selesai. Gitu kan? Ya namanya perbedaan pandangan pasti ada kan. Apalagi kalau masalah politik ya ini kadang-kadang ya sudah itu panas betul. Ya sudah daripada persahabatan kita hilang kan, kita tahan saja. Gitu. Apalagi di WA ini kadang-kadang kita tidak tahu emosi orang. Emosi ini maksudnya tidak tahu keadaan orang kan. Ini kan lewat tulisan. Kadang-kadang dia inginnya bercanda, tapi nggak pakai emoticon, jadinya dikira serius kan. Kadang-kadang serius, kepencet emoticon ketawa, ya. Ketawa, kepencet nangis, kan jadi. Tapi kalau ketemu langsung kan kita tahu, oh ini maksudnya bercanda kan. Tak enak. Gitu. Maka kalau sudah agak-agak panas di grup WA itu, dan kita juga ketika seumpamanya hal-hal itu sensitif gitu kan, menyindir orang ya kita hindari. Cuman kadang-kadang itu ya kita lah, saya termasuk juga kadang-kadang itu sengaja nyindir orang gitu. Kadang-kadang di grup ini ada orang ini, wah kita dapat share-sharean dari apa kita pas buka situs gitu, wah pas ini cocok untuk dia, share ke grup. Memang nggak nyebutkan nyindir tapi rasa gitu sebenarnya tuh pengen nyindir si Fulan biar si Fulan baca kan gitu ya. Ya Allah alam lah, ini kita lah bagi manusia lah karena kita bukan malaikat. Ini kadang-kadang kayak gitu dia. Dengan kita baca ini mudah-mudahan kan bisa mengingatkan kita semuanya. Kemudian di sini ada memulakan salam. Rasulullah dalam salah satu hadisnya mengatakan jika ada dua orang yang bertemu, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling dahulu mengucapkan salam. Yang paling dahulu mengucapkan salam. Sebenarnya ada adab-adab juga menyampaikan salam. Kalau semuanya orang yang berdiri itu menyampaikan salam kepada orang yang duduk, kan begitu ya. Artinya ya bukan orang yang duduk malah yang menyampaikan ke berdiri gitu sebenarnya. Kalau orang yang lewat maka menyampaikan salam kepada orang yang berdiri. Tetapi tidak ada masalah juga kalau semuanya kita menyampaikan salam kepada orang yang tidak duduk, menyampaikan salam kepada orang yang berdiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah mencintai orang yang mendahulukan menyapa. Dalam hadis juga dikatakan hakul muslimi al muslimi situn. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu ucapkan salam. Artinya salam itu juga hak antara seorang muslim dengan muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Terutama undang-undangan besar gitu ya. Undangan walimah, pesta, apa selagi kita mampu ya kita. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau semuanya minta nasihat, beri nasihat. Walaupun cuma sedikit. Ya, kadang-kadang orang itu apa ya? Ya
dengan satu perkataan itu bisa mengubah hidupnya gitu. Kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu kadang-kadang satu perkataan yang bagi kita itu remeh didengar orang kemudian bisa mengubah hidup. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Ini juga hak orang saudara dari saudara. Wa idza atasa fahamidallaha fasyamid. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah maka katakan alhamdulillah. Nah, dari sini ulama mengatakan kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah nggak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab. Artinya kalau dia bersin dia nggak mengucapkan apa-apa ya kita diam aja. Tapi sebagai bentuk sindiran kita juga bisa mengucapkan gitu. Yarhamukallah. Habis itu kan kita sadar, oh iya ya saya tidak mengucapkan alhamdulillah ya. Gitu. Tetapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah nggak ada kewajiban bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah begitu. Kemudian yang keenam wa mata fattabi'hu. Kalau meninggal maka ikuti jenazahnya. Kemudian ada lagi ini menyatakan rasa kesukaan, meluaskan, hendaklah ia bangkit. Nah, di sini dikatakan, ringkas kata hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah dengan sahabatnya seperti yang ia sukai. Ini pernah mungkin beberapa kali kita singgung, Imam Ali mengatakan, amilin nasa kama tuhibbu an yu'amiluka. Ya, pergaulilah manusia, berlakulah pada manusia sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Itu. Jadi, fondasi akhlak istilahnya ya, itu tertuang dalam satu kalimat yang singkat. Pergaulilah manusia sebagaimana kalian ingin dipergauli. Kalau kita ingin diperlakukan baik, kan kita berbaik. Nah, kebanyakan kita itu enggak. Artinya kita ingin diperlakukan baik, kita memperlakukan orang enggak baik. Kan? Kita ingin ya disukai orang, kita benci orang. Nah, ya, jadinya ya agak-agak repot juga. Kata Imam Ali, ya, pergauli manusia sebagaimana kalian ingin dipergauli. Kita semua ingin dipergauli dengan baik. Gitu. Maka siapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang dicintai bagi dirinya, maka persahabatannya itu persahabatan munafik. Artinya, salah satu bentuk persahabatan yang sejati itu ketika kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh sahabat kita. Artinya kalau ada kebaikan yang ada pada sahabat kita, kita itu senang. Maka itu berarti itu memang kita bersahabat betul. Kalau seumpamanya kita melihat kebaikan ada pada sahabat kita, kemudian kita malah hati dongkol, nah ini kan berarti repot ini, ya kan? Berarti ini nggak teman beneran. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang nggak seperti itu maka ada unsur munafik karena dia menyembunyikan suatu kebencian dalam dirinya, menampakkan kecintaan sebagai sahabat, padahal enggak begitu. Karena kalau merasa sahabat beneran, ya, ketika kebaikan ada pada sahabatnya, maka kita juga merasa ada kebaikan pada diri kita. Hadis Nabi SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Orang mukmin dalam persaudaraannya, rasa kasih sayangnya seperti badan, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Apabila satu bagian dari tubuh ini sakit, maka dia akan merasa demam dan tidak bisa tidur. Nah, itu artinya sakit, kita merasa sakit. Kalau senang, ya kita merasa senang. Itu kalau persahabatannya sejati. Nah, persahabatan sejati yang seperti itu akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau persahabatan yang ada unsur-unsur kemunafikan, itu justru membawa bencana di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah mengatakan, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dulu bersahabat di dunia itu menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kecuali orang-orang yang bersahabat atas landasan ketakwaan. Nggak usah jauh-jauh di akhirat. Di dunia pun begitu. Ya mohon maaf lah. Orang yang dulu bancaan proyek, korupsi, ya kan? Sama-sama kawan lah. Kadang-kadang satu partai, kadang-kadang satu kantor gitu. Kalau satu sudah kena pengadilan, ngerasa nggak pernah berkawan. Ya kan? Seakan-akan tidak ada kenal, seakan-akan itu baru di dunia. Artinya itu baru penghakiman hakim dunia. Orang sudah saling melepaskan diri dari satu yang baik.
Maka apalagi nanti di akhirat. Sehingga dalam surat Al-Baqarah kan dikisahkan. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika nanti orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikuti. Suatu keburukan yang dilakukan. Artinya suatu keburukan yang dilakukan secara bersama-sama, ya kan ada yang ikut, ada yang diikuti. Semuanya korupsi nih, kan? Satu orang korupsi. Ngajak-ngajak, yuk kita sama-sama lah korupsi. Orang yang diikuti tadi nanti di akhirat berlepas diri. Ya Allah, saya tidak ngajak dia. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Jika melihat azab sudah enggak ada alasan lagi. Maqala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang mengikuti yang mengatakan, ya Allah, kalau kami boleh kembali lagi ke dunia, kami nggak akan mengikuti dia. Sekarang dia berlepas diri dari kami, gitu ya kan? Dia nggak bisa menanggung dosa kami. Dan ternyata kami juga nanggung dosa masing-masing. Maka kalau seumumnya ada kesempatan, kami tidak ikut, Pak. Qala alladziina taba'u anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka sekali-kali tidak akan keluar dari api. Dan yang sebagainya. Setan juga begitu. Setan juga nanti akan berlepas diri. Setan mengatakan, kami tidak pernah ngajak kalian. Kami cuma goda. Kami tidak ngajak, kami cuma goda. Gitu. Ya kan? Kalian sendiri yang ikut. Jadi jangan salahkan kami. Setan begitu. Menyalahkan saya yang ikut. Kan sudah ada Quran yang menjelaskan bahwa saya itu musuh kamu. Musuh kok diikuti. Ya kan? Inna syaitana kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Setan itu musuhmu, jadiin musuh, jangan jadiin kamu. Itu kan Allah sudah ngasih tahu kamu. Kenapa kamu masih ngikut? Jadi setan nanti mereka berlepas diri jadi orang-orang yang Allahu a'lam. Ya, lanjut. Ya, lanjut ke Pak Adi ya, silakan Pak Adi. Bisa dibaca Pak Adi. Oke. Bukan Pak Nasir dulu tadi yang datang kan seurutan yang datang. Oh iya ya, boleh. Pak Nasir belum tampak ini Pak Nasir. Pak Nasir silakan Ya. Pak. Nah, Di sofa empuk biasanya Pak Nasir ini. Kayak Yang muda dulu dia Pak. Oh iya. Muda dulu Pak. Kehadiran Pak Nasir. Pak Nasir lihatnya pakai HP kecil-kecil Pak Adi. Oh iya. Ya. Benar. Pak Nasir, saya dengar udah vaksin. Oh iya. Alhamdulillah. Sudah vaksin biasanya penglihatan jadi tambah cerah loh. Iya. Ini apanya kecil-kecil ini Pak. Iya, kecil-kecil. Pak Adi. Udah, oke Pak. Hurufnya kecil-kecil. Manula nggak cocok ini. Ya, saya baca deh Pak Nasir ya. Saya lompat. Yo, makasih. Terima kasih Pak Adi. Ya. Ceraian ketiga. Adab-adab dengan orang yang tidak kita kenali. Bukan sahabat. Yang tidak. Tidaknya dari mana? Orang-orang yang kita kenali. Yang kita kenal. Ya, karena ada tiga Imam Ghazali membagi orang yang tidak kita kenal, yang kita orang kenal. yang dekat dengan kita, dan orang yang kita kenal tapi nggak sahabat dekat gitu. Oh iya. Kenalan. Iya, yang kita kenal tapi Tidak nggak kita sahabat. kenali. Nggak ada tidaknya ya. Waduh, ternyata batas saya lebih buram dari Pak Nasir. Iya. Ini Perlu alasan divaksin supaya tuh. baca kayak. Harus divaksin Alasan guys. supaya baca. Pencacar ya vaksinnya. Baik. Maka adalah engkau berhati-hati daripada mereka karena engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Lain halnya dengan sahabat karib, maka ia sangat menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang engkau tidak kenali, maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Don't talk to stranger. Hanya saja kejahatan itu datang daripada orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Maka kurangkanlah daripada berkenalan
sekuasamu, tapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa di madrasah atau di masjid jami atau surau-surau atau dalam negeri atau dalam pekan pasar ya, maka jangan engkau menghina sesiapa di kalangan mereka karena engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripada kamu. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran, takjub gitu mungkin ya, ketika mereka memiliki harta kekayaan atau pangkat dunia, karena yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah dan hina pula seluruh isinya. Oleh karena itu apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka, ahli dunia. Maka sesiapa yang berbuat demikian itu akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang daripada mendapat sebarang keuntungan daripada mereka. Dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka karena engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merusakkan agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka. Maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sialah amalmu. Dan jangan engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan. Dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu, karena apabila engkau coba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Mungkin 1 dari 100 pun engkau susah dapatkan. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan engkau marah terhadap tindakan mereka itu, karena apabila engkau menyadari hal itu, pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu. Bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapakmu sendiri. Engkau berani menyebut-nyebut mereka di belakang atau mengumpat mereka dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat, dan bantuan mereka, karena orang yang tamak akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia ini. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan dia, dan jangan engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran daripada orang lain, dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Dan hendaklah engkau berkata dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku karena keuzuran yang tidak dapat dielakkannya, sedangkan keuzurannya itu aku tidak tahu. Oke, mungkin sampai di situ. Masih panjang soalnya, alenianya Pak, masih panjang ya. Nanti Anda nggak bisa nafas nanti. Ya ala kulihal, ini kata Imam Ghazali, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, orang yang kita kenal tapi tidak dekat. Gitu. Intinya sih kalau secara umum, ya kita hati-hati. Maksudnya hati-hati itu kita belum tahu kan, belum kenal dekat. Takutnya ketika dia berdekat-dekat dengan kita, ada keinginan yang dia dekat. Dan kita juga menjaga hati, maksudnya jangan sampai kita berkawan dengan orang itu hanya karena tadi menginginkan pangkat jabatan. Kan? Ada banyak orang sekarang, kalau melihat orang itu punya posisi, wah dicari gitu.
Jadi deketin ya kan, ya dengan maksud supaya Nah, akrab. mungkin nanti suatu saat ya kan, atau dia kayak harta, ya dia bermuka ya cari perhatian dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kata Imam Ghazali ya sangat panjang lebar tadi disampaikan. Bisa merusak hatimu, agamamu, ya, dan juga bisa merusak duniamu. Artinya di hadapan dia kita hina karena kita berkawan untuk mendapatkan keuntungan pangkat, harta, jabatan, itu kan. Jadi, nah orang itu juga akan memandang, oh ini orang kawan dengan saya, melihat saya punya posisi, kayaknya dia deket-deket tuh, kan rendah di hadapan dia, dan rendah di hadapan manusia, ya di hadapan Allah apalagi, dia berkawannya untuk sesuatu yang bukan karena Allah. Ya, mungkin ada hal yang mau disampaikan atau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak. Untuk yang barusan ini, itu nanti kalau orang itu misalkan sebenarnya ingin bersahabat dengan kita, tapi kita kayak menghindar-menghindar gitu, Ustaz. Sebenarnya Kesannya. nggak menghindar sih, nggak, kalau kita tangkap tadi ya, nggak menghindar, cuman kan karena kita belum tahu secara baik, kan kita waspada, bukan suudzon ya, tadi kan nggak boleh juga dikatakan di sini, nggak boleh kita menganggap dia lebih buruk dari kita, ya kan? Artinya suudzon nggak boleh, tapi waspada itu boleh. Maka dalam pepatah Arab itu dikatakan husnudzanni warathatun wa suudzanni ismatun. Kadang-kadang suudzon ya, tapi jangan berlebihan. Kadang suudzon itu ismah, jaga-jaga diri. Wa husnudzanni warathatun. Kadang-kadang husnudzan itu justru ceroboh. Ya, maksudnya kalau kita husnudzan kepada semua orang, bisa jadi orang itu tadi ya, kadang-kadang orang berkawan dengan kita karena ada sesuatu yang dia inginkan dari keuntungan materi. Kepada kita kan tidak tahu juga, maksudnya itu waspada. Kalau kita sudah kenal dekat, ya nanti kemudian kita berkawan dekat, berarti kan kita kembali ke poin yang sebelumnya, berkawannya beneran, bukan hanya sekedar kenal, kan? Berarti ya kita tidak tahu gitu kan. Tapi kalau kita sudah tahu, sudah beberapa kali kita berkawan, kemudian alhamdulillah lah orang ini baik, kayak tadi kan, sering ketemu di masjid, sering ketemu di majelis taklim, insya Allah baik. Karena banyak juga sih ya, artinya bukan banyak. Ya ada beberapa kasus yang orang itu tertipu kan kadang-kadang. Kawan juga di majelis gitu kan. Akhirnya pinjam uang ini ternyata kan dia baru ketahuan gitu. Ketahuan setelah itu, oh ternyata orangnya seperti itu. Kan itu maksudnya. Itu maksud Imam Ghazali itu begitu. Tetap waspada gitu aja kan. Berarti kita tidak drop. Wallahu a'lam. Oke. Ada yang lain? Silakan. Lagi, Pak. Kalau nggak ada mau dilanjut, Pak Adi, bacanya? Ya kadian no. Panjang. Kan itu darahnya merah. Putih itu kan semangat membara. Oh, semangat. Pak Kesempatan Adi. ada Pak Didi nih atau Pak Andri. Tadi Mas Andri tadi yang setelah saya Mas. Iya, Pak. Pak Andri dulu. Boleh. Ya, siap. Pak Adi kayak official bulu tangkis nih, Kak. Iya ini Sayangnya gagal. All England nih. Main. All England nih sini nih. All England nih. Gak jadi main. seragam Star Trek. Gagal main pemain Indonesia. Iya. Pada pintar baru bisa lawan saya. Oke, siap. Mulainya dari apa? Dan janganlah ya. Mulainya dari awal. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh dengannya. Dan jikalau mereka salah paham di dalam suatu masalah, sedangkan mereka tidak mau belajar darimu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka, karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Wah, kecuali kenapa?
Kecuali Atau- jika salah paham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Maka pada ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras atau kasar. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan mereka. Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Dia pindah sudah baca ya. Karena perkataan seperti ini adalah perkataan orang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu, kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Maka meminta ampunlah kepada Allah daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahwasannya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah terhadap dirimu. Ya, Dan dalam ini ada satu ya, yang bagus ini. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali karena ada dosa yang telah melakukan. Artinya Imam Ghazali ingin mengingatkan kalau ada suatu keburukan yang kita dapatkan, kemungkinan ada yang salah dengan kita. Maksudnya ada yang salah itu mungkin ada suatu kemaksiatan yang kita sadari pun nggak kita sadari. Kenapa sih Allah kok sampai memperkenalkan kita dengan orang yang tidak baik gitu, gitu kan? Artinya supaya kita introspeksi, jangan-jangan gitu kan. Dan kenapa Allah nggak mempertemukan saya dengan orang yang baik, pertemukan dengan orang yang seperti ini? Ya memang salahnya orang itu kan, karena dia yang tadinya dia yang tidak baik. Tetapi kenapa kok kita dipertemukan dengan orang seperti itu? Jangan-jangan karena ada dosa kita sehingga Allah hukum kita dipertemukan dengan orangnya. Dan kita lihat bahwa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Maka kita istighfar kepada Allah. Terus ya, walaupun nggak kita sadari ya, karena kan kita ini nggak ada dosa. Kenapa Allah kok kasih kita keburukan seperti itu? Tapi ada sesuatu yang perlu kita sadari. Allah. Ya, silakan Pak. Mungkin dilanjut atau ganti, silakan. Terima. Ini sampai kita habiskan halamannya kali ya Pak Adi ya? Iya. Iya boleh. Boleh Pak Didi, silakan Pak Didi. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam dari memperkatakan kejahatan mereka. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqh. Apa ini ahli fiqh? Ahli fikih. Oh, dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan. Contohnya masalah tahlilan tadi itu ya. Maka jauhilah mereka, karena mereka senantiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Mereka berani menghukum secara pasti pada suatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi sebarang kesilapan dan tidak mengampuni apa jua pun keterlanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu. Bahkan mereka menghitung-hitung segala kesalahan
yang kecil-kecil. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, baik besar maupun kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain, mengajak orang lain pula untuk memusuhimu. Untuk itu, mereka suka menabur fitnah dan berita bohong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya pura-pura saja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan dalam hati mereka itu lebih besar dari apa yang mereka keluarkan. Tampak luar mereka dihiasi dengan pakaian yang indah, tapi hati mereka seperti serigala. Wow. Apa yang aku sebutkan ini adalah satu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Maka siapa yang bersahabat dengan mereka, pasti ia akan rugi. Dan siapa yang bergaul dengan mereka, pasti akan mendapatkan kehinaan. Iya. Ini tadi tentang ahli fikih. Ini bukan maksudnya berarti semua ahli fikih itu tidak baik. Memang di zaman Imam Ghazali itu ya ada juga ahli fikih itu yang ya maaf tidak betul juga begitu. Tiap zamannya itu pasti ada ahli fikih yang kalau zaman sekarang siapa kadang ahli fikih yang nggak betul, Ustaz? kita tidak bisa menilai dari nggak boleh menilai orang gitu. Ya, jadi supaya kita nggak terjerumus, Ya tadi Imam Ghazali menyampaikan kan. Jadi yang suka contohnya masalah mungkin Pak Ghazali bisa kasih contoh kali. Ustaz, saya belum masih jauh, harus banyak belajar sama Pak Didi. Tapi Imam Ghazali menyebutkan dalam bahasa Arabnya itu disebut mutafaqih hatiz zaman. Mutafaqih itu berarti bukan faqih. Kan ada faqih, ada mutafaqih. Mutafaqih itu ya orang yang enggak sebenarnya bukan ahli fikih beneran gitu loh, abal-abal lah istilahnya kan. Jadi secara bahasa itu. Cuman kan untuk membahasa menterjemahkannya kan jadi yang kebalik. Karena memang tadi maka Imam Ghazali itu salah satu ulama yang jelas banget menyebutkan ada ulama su gitu. Jadi istilah ada ulama su itu yang mempopulerkan, setahu saya itu Imam Ghazali dalam beberapa bukunya termasuk bukunya Ihya Ulumuddin. Karena memang ada tadi ya ulama yang ya justru dia membuat gaduh gitu. Tapi dia pakar ilmu juga. Wallahu a'lam. Nah, itu di zaman dulu gitu. Di abad ke-6 Hijriah, Imam Ghazali meninggal 505. Kalau sekarang kita di 1442, sudah abad ke-15, rentang waktu 1000 tahun ini, wallahu a'lam, sudah jungkir balik gitu. Artinya kemungkinan akan semakin besar, semakin banyak lah. Kata ya nggak tahu nih hadisnya ini sahih apa enggak, karena hadis-hadis tentang akhir zaman itu kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Dikatanya kan Dajjal itu akan diikuti oleh 40.000 ulama, artinya ya 40.000 ulama gitu ya, maksudnya yang dianggap ulama atau ya mungkin orang sebenarnya punya keilmuan tapi ya mungkin hatinya kotor. Tapi bukan berarti dengan ini ya kita kemudian suudzon kepada semua ulama gitu ya, orang ahli fikih berarti ini. Karena Imam Ghazali itu kadang-kadang memang agak keras. Di dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali mengatakan ahli fikih itu ulama dunia. Maksudnya ulama dunia karena mereka mikirnya tentang masalah zahir saja. Salat itu yang penting rukun syaratnya terpenuhi sah. Enggak peduli orang fikih itu masalah khusyuk apa enggak gitu. Jadi mau khusyuk apa enggak, mau mikir apapun, mikir jemuran lah, mikir kerjaan, mikir kunci, yang penting dia secara zahir bacaan gerakannya betul, ya sudah sah bagi ulama fikih kita. Imam Ghazali ini kan salah satu ulama tasawuf. Dia fikih itu sudah selesai dalam apa ya? Kehidupan beliau itu kan mengalami fase-fase filsafat ya. Beliau sampai mengatakan bahwasanya keraguan itu membawa kepada keyakinan. Artinya orang itu yang ragu kemudian dia mencari, kemudian dia mendapatkan keyakinan. Kemudian fase fikih, dia baca buku fikih, usul fikih, dia punya mustasfa. Kitab mustasfa ini yang banyak dipakai oleh ulama-ulama usul fikih. Gitu. Nah, tapi setelah itu kemudian fase terakhir beliau itu kan fase tasawuf.
saya menganggap ternyata ilmu fikih ini itulah banyak membahas masalah-masalah yang kadang-kadang nggak penting gitu istilahnya. Ini menurut beliau ya, karena beliau menyampaikan begitu. Jadi beliau bahkan pernah mengatakan saya itu menghabiskan umur saya itu untuk membahas masalah-masalah fikih yang kadang-kadang cabangnya itu nggak penting dibuat-buat. Ya, artinya dalam ilmu fikih itu kan kadang-kadang cabang itu bercabang-cabang masalah itu sampai cabang-cabang, ada istilahnya iftiradat. Iftiradat itu sesuatu yang nggak terjadi, yang sudah dipikirkan oleh ulama fikih. Contoh mungkin pernah saya singgung bagaimana ulama fikih dulu pernah membahas kalau seumpamanya ada seorang laki-laki istimna. Istimna itu ya mungkin keluar air mani di suatu tempat, ya kan? Kemudian di situ ada perempuan yang duduk di tempat itu, ya. Kemudian air mani dari laki-laki itu kan masuk ke kemaluan perempuan, kemudian hamil. Nah itu gimana anaknya? Nah kalau fikih itu membahas gitu. Nah Imam Ghazali itu setelah dia fase ke tasawuf itu dia menganggap saya menghabiskan beberapa umur untuk perkara-perkara yang kadang-kadang tidak penting gitu. Jadi Dan itu nggak mungkin terjadi, Ustaz. iya makanya. Tapi kan namanya ulama fikih ya, dia membahas sesuatu yang istilahnya kemungkinan. Ya memang, tapi secara hukum mungkin atau tidaknya itu kan dia masuk, kalau kemarin kita singgung, dia masuk skupnya itu bukan skup mustahil, skup dimungkin gitu. Artinya wallahu a'lam. Ya terjadi atau tidak, tapi kemungkinan itu ada karena bukan sesuatu yang mustahil. Tapi untuk dibahas itu kan sangat jauh. Tapi ada ulama dulu itu yang membahas juga tentang, kalau tidak salah itu bai'ul fadha, menjual angin. Apa hukum menjual angin? Ini menjual angin tuh ya rumah tingkatan atasnya tuh dijual, apartemen gitu kan. Orang bangun apartemen itu kan lantai 1 sampai lantai 10. Nah lantai 9 ke atas ini punya siapa? Kalau semuanya orang yang pertama, lantai pertama tuh mau menghancurkan rumah dia, gimana? Kan punya dia, tanahnya kan punya lantai 1. Ya, makanya dia jual angin gitu, jual udara, ya kan? Atau gimana? Udah dibahas dulu. Nah, kadang-kadang ada kenyataan. Gimana kalau sholat itu nggak nempel tanah? Itu lama dulu sebelum ada pesawat itu sudah bahas. Sholat nggak nempel tanah. Dan ternyata kenyataan sekarang kita malah sholat di pesawat sesuatu yang sudah biasa. Ada sesuatu yang kejadian. Ya, ada yang gitu. Nah, Imam Ghazali itu tadi saya sampaikan, jadi di masanya yang masuk fase tasawuf itu ada keras sama orang ahli fikih, karena dia mengatakan fikih itu tadi melihatnya cuma zahir saja. Ini dianggap sah, ini nggak sah. Nggak peduli dengan hati. Orang khusyuk, nggak khusyuk. Kan? Yang penting salat ini dianggap sah. Wallahu a'lam. Oke. Ya, Ada baik. pertanyaan atau ada tambahan? Silakan yang mau bertanya. Bab ini masih kurang berapa halaman, Pak Adi? Wah, terus dikecilin. Oh, masih panjang. Ya, Ya, Sampai halaman. berarti Dan ini pembahasan terakhir ini. 83. Sekarang 178. Masih. ya, Benar. baca lagi deh, boleh. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Oh, masih bisa baca kan Pak Bambang ya? Alhamdulillah kasih Kelihatan masih Pak, kita ini lagi bangga. saya lihat kemudian Mbak. Oh, Mana? Ntar Arabnya ininya aja, artinya aja panjang. kurang jelas ini ada ketutup-tutup kayaknya. 173 tadi. 173 ya? Tadi 178. 178 ya. Oh iya, 17 berapa nih? 8 ya? Ya, 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka
betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Berkata Qadi Ibnu Ma'aruf radhiyallahu anhu. Artinya, berhati-hatilah daripada musuhmu sekali-kali dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Wah. Dan berkata Abdul Tammam dalam makna yang sama. Artinya banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu, oleh itu janganlah engkau kebanyakan sahabat. Coba engkau lihat, kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan dan minuman. Nah. Wah, ini Arab semua nih. Enggak, ada. Filsafat semua ini ilmu kalam semua Ustaz. Dan jadikanlah dirimu seperti yang dikatakan oleh Hilal bin Alaq dari syairnya. Wah, syair ini. Iya. Filsafat ini. Waduh, artinya ketika engkau memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sembarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sembarang kesusahan dan permusuhan. Aku memberikan penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Dengan cara ini aku dapat selamat dari kejahatan mereka. Ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali, maka betapa aku akan selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Manusia itu sebenarnya penyakit, dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik karena itu. Bermakna memutuskan persaudaraan. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, niscaya engkau selamat dari gangguan mereka. Dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen. Sejati. Tulus. Oh ya. Apabila engkau mau bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka, dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu, buta daripada kesalahan mereka, dan hendaklah engkau senantiasa menzalimi ketakwaan. Melazimi ketakwaan. Dan jadikanlah seperti perkataan, berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan karena hina dan takut terhadap mereka. Dan mantapkanlah dirimu, tetapi bukan karena sombong, dan rendahkanlah dirimu, tapi bukan karena hina. Dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu, karena sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik, seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair. Syair semuanya. Artinya, hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, karena pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, karena keduanya adalah tercela. Terus, saya rasa cukup, Bang. Biar nanti ada yang lanjutkan. Ya, ini diantara lanjutan dari nasihat Imam Ghazali. Ini ada satu perkataan yang mengatakan, "Fahdhar aduwwaka marratan, wahdhar sadiqaka alfa marratin." Waspadalah dari musuhmu itu sekali, waspadai dari kawanmu 1000 kali. Qala rubbama yang qalaba as-sadiqu fa kana a'rafa bil madarrat. Jadi seorang kawan itu berpindah menjadi musuh, dia lebih tahu keburukan kita, dan lebih tahu cara untuk menyakiti kita, untuk menjatuhkan kita. Maka di antara, kalau tidak salah, ini nasihat
Jibril ya, kepada Rasulullah, atau apalah, saya agak lupa. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna aduwaka yauman. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya, karena boleh jadi suatu saat dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari nanti. Ya kan? Wabghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kamu musuhi itu sekecil mungkin, artinya jangan terlalu berlebihan. Asaan yakuna habibaka yauman, boleh jadi dia akan menjadi kawanmu di suatu hari nanti. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian hati berpindah, dia masuk Islam dan dia menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tidak ada di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW. Nah, suatu hari Umar datang kepada Rasulullah, aku mencintai segala sesuatu ini. Aku mencintaimu melebihi segala sesuatu, kecuali diriku sendiri. Artinya aku masih mencintai diriku sendiri, kemudian mencintaimu, kemudian berreaksi. Artinya sesuatu yang lain itu tidak lebih aku cintai daripada kamu. Tetapi aku masih lebih mencintai diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, kalau begitu belum sempurna imanmu, wahai Umar. Karena sempurna keimanan seseorang adalah ketika mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Kemudian Umar mengatakan, sekarang saya lebih mencintai kau daripada diriku sendiri. Sahabat-sahabat rela berkorban untuk Rasulullah. Ada sahabat itu yang ketika diazab, bukan diazab ya, ketika dihukum oleh orang-orang musyrikin. Nah, orang musyrikin mengatakan, coba Muhammad yang di sini. Kalau Muhammad di sini, yang kita siksa, kamu bisa santai-santai tidur-tiduran dia. Dia mengatakan, Nabi Muhammad kena duri di tempatnya saja, itu yang lebih baik saya di sini. Sepertinya saya nggak rela Nabi Muhammad itu tertusuk duri di tempatnya, apalagi disuruh dia ke sini menggantikan saya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ya kita sendiri juga kadang-kadang pernah begitu. Kadang-kadang kawan kita dekat, tiba-tiba ya. Atau kita benci seseorang, ternyata orang ini baik ya kan, itu terjadi kawan dekat dan lain sebagainya. Aduwuka min sadiqika mustafadu fala tastakfiranna min as-sihabi fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarabi. Jadi kalau syair ini memang ujungnya ini bagusnya itu ujungnya kan sama. Cuman ketika diterjemahkan memang repot juga, nggak bisa lagi menjadi sajak gitu ya. Nah, tapi ketika bahasa Arabnya kita bisa membacanya itu enak. Adubuka min sadiqika mustafadu fala tastakfiranna minas sihabi, pak ujungnya. Fa inna adda'a aktsara ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi. Ada bakbi. Jadi makanan itu ya, penyakit itu banyak dari makan. Dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang penting. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu wa la taku fiha mufritan wa mufarritan fa inna kila halal umuri zamin. Sesungguhnya ya, hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusan, karena pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, karena keduanya adalah tercela. Kalau diartikan kan kayak nggak enak, karena nggak bisa ujungnya sama. Tapi bahasa Arabnya nih, tariqun ila nahjis sirati qawimu fa inna kila halil umuri dhamimu. Nah, ala kulli hal ya, Ghazali menginginkan kita pertengahan. Jadi tidak lebih ke sana, tidak lebih karena agama Islam ini juga agama pertengahan. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Umat yang ada di tengah-tengah, yang membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Terdahulu ada yang berlebihan ke kanan, berlebihan ke kiri. Sehingga umat Islam ini lah umat tengah-tengah. Oke. Lanjut, masih ada sedikit lagi ya. Ya, kita lanjutkan Pak Andi. Ya kan? Mas Adit ya tadi ada.
Pak Sesa ya, Pak Sesa silakan Pak Sesa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan, dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun, kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Dan apabila engkau duduk bersama orang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu, dan jangan engkau menyilang jarimu, dan jangan engkau suka memainkan janggutmu, dan jangan engkau mencungkil gigimu atau merek lubang hidungmu dengan jari, dan jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan gelema, dahak ya mungkin ya, dalam kurung dahak. Dan jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu, dan jangan engkau suka menggeliat atau menguap di hadapan orang ramai, atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang, percakapanmu teratur dan tersusun, dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan kehairananmu yang bersangatan, dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu, dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu, atau keindahan syairmu, atau kehebatan karanganmu, dan segala urusan pribadimu. Dan jangan engkau suka berhias seperti berhiasnya perempuan, dan jangan pula engkau bersolek seperti lekehnya pakaian seorang hamba, dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata atau minyak rambut, dan jangan engkau terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu, dan jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan sembarang kezaliman. Dan jangan pula engkau memberitahu anakmu dan istrimu, apalagi orang lain, akan beberapa jumlah uangmu, karena jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Dan jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Dan renggangkan dirimu daripada mereka, tetapi engkau bukan bengis dan lengah lembut terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya bukan lemah. Dan jangan engkau suka bermain dengan hambamu, nanti akan hilang harga dirimu dan pada pandangan mereka. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan orang lain, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan diri, dan hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau gelojoh, dan pikirkan baik hujahmu, dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu, dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang, dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Dan apabila hilang marahmu, maka bercakaplah baik-baik. Dan apabila sultan mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang tajam. Dan jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau dengan senang saja, karena dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada marwahmu. Ya, ini nasihat terakhir dari dan ini sudah terakhir, jadi bukunya sudah selesai. Buku ini buku Bidayatul Hidayah. Di antara nasihat terakhir dari Imam Ghazali tadi sedemikian rupa, ya intinya kita baca sama-sama, kita ambil pelajaran sama-sama, karena memang nggak ada ya hal yang banyak bisa dijabarkan ya, karena semuanya insya Allah
bisa menangkap dengan baik gitu masalah yang disampaikan oleh Pak Ghazali. Cuman yang masalahnya itu adalah bagaimana menerapkannya. Jika kalau kita ngelihat nasihat Imam Ghazali ini, waduh, kita karena kan disuruh jadi malaikat gitu kan. Tapi ya semampu kita lah, semampu kita yang bisa kita lakukan ya. Kita tetap sebagai manusia ya banyak kekurangan, banyak ininya. Oke. Cuman di sini ada yang agak bagus di sini. Dan apabila sultan mendekatimu, maka anggaplah dirimu akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Ya Imam Ghazali tadi ya. Imam Ghazali ini termasuk ulama yang tidak mau dekat-dekat dengan penguasa. Karena takutnya malah dia dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau ada penguasa mendekati, hati-hati. Maksudnya itu jangan malah seneng bangga seneng ini dideketin oleh penguasa. Ya. Takutnya malah kamu dimanfaatkan untuk keinginan mereka. Ini maksudnya, boleh-boleh hati-hati. Karena kebanyakan orang kalau sudah kena dunia itu ya, dia memanfaatkan semua yang bisa dimanfaatkan, termasuk ulama. Dan jauhlah daripada bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja. Ya itulah. Kalau dulu saya pernah ngafal itu, agak lupa dulu, ada syair juga ya. In qalla mali. Oke, bukan. Idza kathura mali fa kullu nasi khullani. Kalau semuanya banyak hartaku, semua orang itu ngerasa kawanku. In qalla mali fala hillun yusahibuni. Ayat. Yang agak nginget-nginget pelajaran ketika di pesantren dulu. In qalla mali fala hillun yusahibuni. Kalau sedikit hartaku, nggak ada orang yang mau berkawan denganku. Wa in kathura mali fa kullun nasi khullani. Kalau seumpamanya aku lagi banyak harta, semua orang ngerasa dia adalah kawan. Kita juga kadang-kadang begitu. Orang tuh kalau sudah sukses, wah ini kawan saya, ini kawan saya. Kadang-kadang juga begitu. Sama juga ulama tuh kadang-kadang kalau dia sudah sukses, semua orang ngerasa muridnya. Ya mohon maaf Ustaz Tengah seperti Ustaz Bersama. Banyak orang mengaku ini guru saya, guru saya. Tapi kadang-kadang nggak pernah berguru juga, gitu kan. Padahal guru dia itu guru di kampung yang ngajarkan Quran, ya kan, yang ngajar alif ba, yang ngajar iqra, itulah guru kita sesungguhnya sebenarnya. Guru yang ngajar kita dari nggak tahu baca Quran sehingga kita bisa baca Quran, itu guru kita. Nah kadang-kadang orang ini hanya karena sedikit pernah bertemu dengan ulama yang hebat, itu guru kami. Kan begitu. Kalau nggak terkenal itu juga nggak akan dianggap sebagai guru. Guru sejati kita ini yang dulu lah ngajarin kita di surau-surau di kampung-kampung. Alif Bata itulah guru sejati kita yang terpukau dengan nama besar ya, sehingga kemudian kita. Tapi ya wajar lah, manusia juga begitu memang. Dan juga kalau jadi besar nanti orang-orang ngaku ya dekat dengan kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin itu ada tambahan atau ada tanya jawab? Silakan, Ustaz Imam. Ya, silakan. Bapak-bapak, alhamdulillah ini sudah habis, bukunya sudah khatam. Tinggal khataman makan-makan ya Pak ya. Pas ini mau Ramadan ya. Penulis bukunya Pak Ghazali nih, ayo tanya. Ramadan gimana di sana? Aman? Ramadan ya biasa Ustaz, di sini nggak bisa. Ya, dibolehkan ya terawih. Ustaz. Kira-kira. Ada harusan yuk. Ada harus online. Bagus. Buka bersamanya online juga ya. Buka bersama di masjid kayaknya sudah ada lagi mungkin ya. Oh iya, enak juga buka kalau kondisi ya. normal. Buka bersama online, kita makan sama-sama gitu, saling dilihatkan. Ini satu terobosan nih, buka puasa online. Definisi jam maghrib yang mana gitu. Iya, betul juga. Sudah buka kasihan Mas Andre. Ya pura-pura lah gitu. Batal itu.
Ya, silakan kalau ada ini, Ya. ada tambahan kita ngobrol. Ada pertanyaan-pertanyaan. Ya Pak Ustadz, aku tadi mau tanya yang bacaan yang aku baca terakhir itu yang apa, duduk di lutut itu maksudnya apa tadi ya? Yang saya kurang jelas itu tadi, ada yang tidak boleh. Duduk di lutut ini kan termasuk tidak sopan sebenarnya. Jadi artinya jangan duduk di lutut, kan duduk yang bagus kan duduk bersimpuh atau duduk bersila. Kan duduk yang bagus. Artinya di paragraf berapa tadi, Pak? Maksudnya alinea. Alinea berapa tadi? Jangan duduk. Jangan engkau setelah itu sepertinya. selekeh. Ini ya, yang terakhir ini ya. Iya. Ya. Ya, berhati-hati jangan kau bertindak seperti orang bodoh, kan? Kemudian jangan kau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu, jangan kau banyak menoleh ke belakang, dan jangan kau duduk di atas tiga lututmu. Ya, ini kan salah satu bentuk ketidaksopanan gitu ya. Dalam artinya ketika kita ngobrol dengan orang, terus kita duduk di atas lutut, ya maksudnya duduk di atas lutut tuh ya kayak itu Pak, yang biasanya kayak setengah berdiri begitu. Nah, itu kan salah satu bentuk tidak sopan, orang sering noleh, itu kan gitu. Artinya kalau kita berbicara dengan orang, kita jaga juga. Rasulullah tuh kalau berbicara dengan orang, kalau dipanggil orang itu menoleh dengan seluruh badannya untuk menunjukkan penghormatannya. Rasulullah sebagai seorang nabi, kalau dia dipanggil orang itu dia noleh beneran, cuma noleh. Kita kan, ya kita orang biasa aja kadang-kadang, ya kan? Kita belum jadi pejabat, kadang-kadang apa, ya kan? Dengan kepala doang noleh. Rasulullah itu kalau noleh semua badan noleh. Itu menunjukkan penghormatan kepada orangnya yang berbicara dengan. Kalau beliau bersalaman, beliau tidak melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan tangan. Tapi ini nggak boleh ditiru, Pak. Nanti sama-sama ada lepas-lepas, kan repot juga gitu. Antum salaman, orang itu tahu sunnah Rasul nggak lepas tangan. Kita juga tahu sunnah Rasul nggak ngelepas tangan dulu. Akhirnya nggak ada yang lepas. Itu saja. Ya, itu. Tapi Rasulullah kan yang melakukan itu kan sendiri, orang-orang biasanya. Kadang-kadang kan ada orang, apalagi ya mohon maaf lah, kadang-kadang salaman aja udah kayak ya, ada sebagian orang yang mungkin tidak mau dicium, sehingga dia untuk menghormati dia narik tangan gitu ya, narik tangan artinya yang nggak mau dicium gitu, karena ada orang yang mencium. Saya kadang-kadang juga melihat ada orang mencium, dia lebih tua dari saya tarik, tidak layak gitu, walaupun dia murid kita gitu kan. Kadang-kadang kita tarik supaya nggak ingat. Tapi ada orang yang memang ya wallahu alam lah, kadang-kadang agak sombong. Salam pun ya kan, cuma tempel, yang penting salam gitu. Ya wallahu alam lah, kita tidak tahu kan nanti. Tapi kadang-kadang nah, Rasulullah ini mengajarkan kepada kita cara duduk juga. Beliau kalau duduk pastilah. Kemudian kalau beliau noleh beneran semua badan itu. Kalau beliau berjabat tangan tidak melepas kecuali orang yang lawan jabat tangannya itu melepas. Allah. Itu mungkin Pak Sesa. Oh iya Pak, makanya kalau boleh lanjut nih, mumpung tadi membahas mengenai salaman. Kan budaya di Indonesia ini kan kalau habis lebaran itu kan Bapak lebih halal yang salaman ya. Kadang-kadang kalau di institusi itu kan kita menghadap atasan, terus kita berbaris dan bersalaman. Ya kan kadang-kadang kita bisa ngerasain tuh orang yang benar-benar salamannya berjabat erat, dan juga yang tadi yang berarti Bapak bilang ya cuman gitu aja. Tapi secara menurut Bapak tuh itu hanya budaya aja atau memang sesuatu yang maksudnya gimana ya, kembali lagi kan memang akhirnya keikhlasan kita juga kan Pak dalam bersalaman dan maaf lahir batin setelah lebaran. Tapi sebenarnya gimana sih menurut Islam sendiri, dan apa tuh hanya budaya aja yang hanya ada di Indonesia? Kalau salaman ini saya rasa dia budaya, tapi budaya yang sudah mengglobal gitu ya. Artinya salaman ini ya memang dia budaya, tapi budaya yang sudah semua bangsa, semua negara, semua ras itu saya rasa melakukan gitu, untuk menunjukkan suatu interaksi yang erat gitu kan, salaman.
Sehingga Rasulullah mengatakan tidaklah seorang mukmin itu berjabat tangan kecuali kalau lepas itu dia berguguran dosa-dosanya. Artinya kata jabat tangan sendiri itu ada dalam hadis. Anjuran untuk berjabat tangan itu jika ada dalam hadis. Maka sekarang dengan corona ini kan repot juga kita. Nggak bisa. Kita mau salaman orang tidak percaya dengan kita gitu kan. Kita tidak salaman tuh cuman kayak gini itu kurang enak. Kadang sekarang juga nempel begini kan. Salaman ini, salam corona ada pakai siku. Wallahu alam lah gimana. Tapi kalau nempel kan sama juga ini, nempel juga ini kan. Kenapa tidak salaman sekalian? Kalau menurut saya sih ya, kadang-kadang nggak tahu nah ada filosofinya atau ada mungkin gimana, mungkin nanti yang ada ahli kedokteran. Kan kadang-kadang kita ini salaman nempel ini kan nempel juga gitu ya, lebih baik tidak sama sekali. Gitu. Karena yang dianjurkan itu memang salaman, ya benar-benar salah. Artinya itu budaya yang sudah mendunia, mengglobal. Semua, saya rasa semua bangsa. Beda dengan beda dengan misalnya membungkuk, gitu. Kita nih ya, kadang-kadang kita untuk menghormati orang yang lebih tua kan kita bungkuk. Kalau orang Arab kan nggak terbiasa begitu. Artinya, itu memang nilainya menghormati orang yang lebih tua. Bicara menghormatinya, nah itu berbeda. Kita kadang-kadang bungkuk gitu. Kadang kalau orang Arab sama aja di depan bapaknya pun dia berdirinya bungkuk gitu karena ya nggak menganggap biasa. Nah kalau jabat tangan saya rasa itu budaya yang memang sudah mengglobal. Kemudian kita memang nggak bisa menilai hati seseorang, tapi kita bisa menilai luarnya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menilai dalaman seseorang. Maka ada perkataan, entah perkataan, ini mungkin perkataan ulama kalau saya tidak salah ini kan. An-nasu yahkumu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Manusia itu yang menghukumi secara zahir. Gitu. Allah yang menghukumi hati. Ya bisa kita menghukumi hati seseorang kan. Artinya ketika kita melihat orang salamannya kayak nggak niat, itu ya secara zahir manusia kita, memang kita mikirnya orang ini kayak kayak dalam tanda petik ya, walaupun kita tidak tahu hati dia kan, bisa jadi ada urusan-urusan lain. Maka kata Imam Ghazali tadi kan, kita juga jangan mudah-mudah berprasangka buruk kepada Allah. Ya tetapi namanya manusia, kita itu memang menilai sesuatu itu dari zahirnya. Maka Islam sendiri meminta kita untuk menjaga zahir. Ya. Maka di antara orang yang sangat dimurkai oleh Rasulullah itu adalah mujahir. Orang yang menampakkan atau bangga dengan suatu kemaksiatan. Kita sebagai manusia, kadang-kadang disadari maupun tidak disadari kita berbuat maksiat. Tapi kemaksiatan itu kemudian ditampakkan, ya kan? Nah, bagi bangga dengan kemaksiatan, itu Allah murka. Ya, mungkin kita bermaksiat kadang-kadang ya. Tapi ya kita berusaha untuk menyembunyikan sedemikian rupa gitu biar manusia itu tidak tahu dengan kemaksiatan kita. Itu sebenarnya ada kebaikan. Karena apa? Karena ya tadi ketika orang menampakkan keburukan, mujahir tadi itu. Yang pertama, pandangan orang kepada dia akan buruk. Yang kedua, orang bisa terinspirasi dengan keburukan yang dia lakukan. Nah, ini yang disebut dengan jariyah su'. Jariyah su' ini keburukan yang diwariskan. Bisa jadi tanpa kita sadari, ya mohon maaf, tanpa kita sadari, bisa jadi kita itu sudah mengalirkan atau kita sudah teraliri dosa dari orang lain karena keburukan yang kita tampakkan. Tanpa kita sadari keburukan. Ada orang 1-2 terinspirasi akhirnya keburukan kita. Itu kita juga ketularan dosa. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu membunuh manusia kecuali Qabil itu dapat aliran dosa. Kenapa? Karena dia yang dulu mengawali gitu. Yang terinspirasi dengan kemudahan dan wallahu a'lam. Begitu mungkin? Masih saya. Ya, siap. Makasih. Ya, baik. Pak Babang, Pak Didi, mau menambahkan Pak Didi? Pak Nasir? Pak Andri? Silakan, Bapak. Ini ada Pak Ori, Pak Rian ini. Ya Pak Bambang, ada Pak Bambang? Enggak Pak, belum Pak. Pak Rian ini, Resen ini. Angkat tangan. Oh Pak Rian.
angkat tangan aja ini. Suaranya Ya. belum dibuka, Pak Rian. Di unmute dulu. Nah, sekarang suaranya. Nah, Sudah ya, sudah jelas. udah. Oke. Silakan, Pak Rian. Oke, lanjut. Oh, lanjut. Iya. Iya, baru nyampe rumah juga nih. Jadi, Oke. Ya, sebagian dengerin dulu nih kita. Mengenai kan tadi kan ada sahabat, ada orang yang kita kenal. Terus ada orang yang tidak kenal, stranger lah. Kan ada di barat tuh ada istilah don't talk to stranger. Tapi kalau dalam dunia marketing kan kita justru harus prospecting. Ini gimana nih Ustaz? Beda tujuan kalau itu. Orang nggak sih prospecting, apalagi kalau dulu ya di dunia multi-level marketing itu kan, wah pokoknya kalau ketemu orang sok kenal sok dekat, wah itu aja. Gimana ya? Saya juga susah gini jawabnya nih. Dalam rangka bisnis ini, jadi ada udah di balik batis sebenarnya. Tapi kadang-kadang awalnya dari pendekatan bisnis, tapi lama-lama ada sebuah cerita yang kayak misalkan di pesawat gitu kan, kita lagi ngomong. Kalau dulu sih sebelum itu saya biasanya kalau duduk sendiri ya udah diam-diaman aja. Tapi kadang-kadang kalau sekarang lebih pingin pingin kenal gitu. Padahal tadi adabnya jangan banyak ngomong, jangan banyak cerita, jangan ini. Karena ini, tapi sebenarnya kalau dalam dunia pergaulan ini kan prospecting menambah kawan, menambah networking. Siapa tahu ada bisa jadi saudara, bisa jadi peluang bisnis atau apa gitu, bisa kerjasama. Gimana nih? Jadi menantu gitu Pak. Siapa nih? Iya. Ya yang pertama apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi disampaikan, nggak semua mungkin bisa kita terapkan. Karena tadi ya seakan-akan kita tuh ya kalau melakukan semua itu kayak nanti jadi malaikat tuh. Nah, jadi ya ketika kita baca buku, ketika kita baca apa ya kita pilih-pilih lah kira-kira yang bisa kita terapkan. Ada juga karena ini ditulis di abad ke-6 Hijriah, bisa jadi kondisi itu sudah berbeda dengan kita sekarang. Sehingga kita juga bisa saring-saring. Dan ketika kita membaca kitab-kitab fikih juga begitu. Tidak semua pendapat fikih itu kemudian 100% kita terapkan gitu di zaman sekarang. Pendapat Imam Syafi'i di abad kedua, awal abad ketiga. Ya, pendapat Imam Malik di abad kedua. Abu Hanifah juga awal abad kedua. Nah itu bisa jadi seiring berjalannya waktu itu ada pandangan-pandangan yang mungkin ya sudah tidak cocok gitu. Bukan berarti beliau salah, gitu. Tapi kadang-kadang keadaan itu sudah berubah, sehingga kita juga bisa agak selektif. Dan itu juga yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, ya kan? Ya, kita mungkin bisa selektif. Masa kita tidak boleh sih ngobrol sama orang dan lain sebagainya. Ya, mungkin keadaannya sudah berubah antara dulu dengan sekarang. Tapi ada hal-hal yang baik, jadi kan harus tetap waspada, ya karena kita tidak tahu bisa jadi, ya suatu bisa jadi dia mata-mata kan, bisa jadi dia intel kan, kena begitu. Tiba-tiba orang datang ke saya minta foto, saya tidak tahu siapa kan, jangan-jangan intel kan begitu. Bukan ini guyon aja. Ala kulihal ya kan ada yang mungkin masih cocok untuk kita terapkan. Ada yang tidak cocoknya kita saring-saring. Tadi nasihat Imam Ghazali. Begitu mungkin tadi. Apalagi dunianya sudah beda ya. Ini dunia perkawanan sejati, ini dunia marketing gitu. Tapi kalau sebenarnya tuntunan hadisnya atau Qurannya itu gimana? Ini kan pengembangannya dari Imam Ghazali, Ustaz. Kalau yang kunci dalam, karena kan di Al-Quran inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa li ta'arafu, artinya saling berkenalan kan. Di sini ada kesan nggak dibatasi berkenalan itu. Tapi gimana kita bisa menemukan sahabat ketika tidak diawali dari kenalan, tafahum,
ta'awun takaful kan gitu nanti akhirnya. Jadi sah. Tapi diawali dari ta'aruf, tapi di ta'aruf sendiri kayaknya tadi dibatasi. Gimana Ustaz? Iya. Nah, sebenarnya nggak dibatasi. Jadi Imam Ghazali cuma mengklasifikasikan ada orang yang ini kan sudah kita kenal nih orang. Artinya sudah kita kenal. Cuman kita belum dekat dengan dia dan kita juga belum tahu ya secara lebih mendalam gitu. Ya. Apa ya? Ya bukan berarti nggak berkenalan sama sekali. Kalau tadi yang saya tangkap justru tidak begitu. Jadi tadi ya cuman diminta untuk kita berlaku adil. Berlaku adil itu ya pertengahan. Artinya ya ini kan orang yang cuman kita kenal, nggak kita ketahui 100%. Jadi ya sudah, bukan berarti nggak boleh kenalan sama sekali, nama bapak siapa, nama ini siapa kan. Nah sebagainya. Nah kayak tadi menceritakan itu kan menceritakan dalam arti membanggakan. Ini anak saya ini begini loh Pak, gini kan. Maksudnya Imam Ghazali itu jangan sombong menceritakan hal seperti itu kepada orang lain. Tapi kalau sekedar ngobrol biasa kan, ya tanya. Tapi ada orang kan memang sengaja begitu. Kadang-kadang menceritakan kerjaannya, menceritakan anaknya, menceritakan ininya gitu. Dalam bentuk ya kita nggak bisa menilai lagi ya hati orang. Kadang-kadang ya maksudnya tuh memang membanggakan diri gitu. Nah, Imam Ghazali kan maksudnya itu ya jangan menceritakan tentang anakmu, tentang istrimu, tentang itu. Karena tadi takutnya ketika bercerita itu jadinya malah sombong. Jadi nggak apa ya, nggak bisa luput dari kita gitu. Tapi kalau cuma sekadar kita bercerita anak saya seperti ini sepertinya, kita jaga hati supaya kita nggak masuk dalam. Tadi jika dikatakan jangan terlalu dekat dengan budakmu, dengan bawahan, ya kan? Artinya kita sebagai bos anak buah, kita memang merangkul, tapi jangan sama dengan anak buah. Nanti kita nggak punya harga diri. Sama kita sebagai pimpinan masa ya tetap kita ini kan dalam ilmu, nggak tahu nih nanti antum yang punya ilmu manajerial apa namanya sebagai manajer kan memang betul kita merangkul anak buah, tapi kita hidup seperti mereka tidak bisa. Semuanya nih kita sebagai majikan kita tidur di tempat pembantu sama dengan ya jadinya kita nggak punya harga diri ya maksudnya begitu. Tapi bukan berarti kita menjauhi betul-betul kan, tetap jaga diri gitu. Kita ada apa namanya, ada satu wibawa yang harus kita jaga. Karena kalau anak buah menganggap kita kayak kawannya, bahaya. Gitu kan? Anak buah menganggap kita kayak kawannya. Tetap harus menganggap kita sebagai bos, sebagai atasan. Kan? Tapi bahwasanya kita merangkul mereka, ya. Ada hal-hal tertentu. Karena kalau sudah kayak kawan sendiri, ya malah nanti itu juga dalam ilmu manajerial juga kan diterapkan gitu. Merangkul tapi tidak sama menjadi seperti mereka. Wallah, mungkin begitu Pak. Ya ini bukan Quran, artinya kalau Qurannya memang tadi yang disampaikan Pak Adi ya, ta'aruf kita saling mengenal dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran sendiri mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kalau tidak salah dalam surat Al-Hasyr atau dalam surat As-Saff. Sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh begitu. Maka waspadalah. Al-Quran saja nyuruh kita waspada dengan istri dan anak kita. Gitu lah. Kalau yang tadi panjang lebar memang penjelasan Imam Ghazali ya. Inna min amwalikum wa azwajikum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan istrimu, inna ma amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya anakmu dan hartamu itu adalah fitnah. Bisa jadi ujian. Ujian maksudnya ya, karena main dengan anak kita nggak jadi salat ke masjid. Kadang ngurusin harta kita, ngitung akun di bank, kadang-kadang kita nggak salat berjamaah. Nah kan gitu kan fitnah. Sama tidak, istri anak kita juga begitu. Ya, bisa jadi dengan istri kita kemudian kita jadi lalai kepada Allah. Dengan anak kita kemudian kita lalai kepada Allah. Itu kalau dari Al-Qurannya begitu. Dari istri dan anak saja kita disuruh waspada. Apalagi yang mohon maaf gitu kan. Nah, orang yang agak jauh dari kita gitu. Konteksnya beda mungkin Ustaz. Kan ayat itu kan untuk bahwa keluarga yang kita cintai itu bisa menjadi fitnah kalau kita tidak bisa. Itu kan kalau sementara adab-adab tadi itu kan lebih, adab itu kan tergantung waktu dan tempat juga.
di suku dan di tempat lain menyapa orang nggak boleh, di suku dan tempat lain menyapa orang itu dianjurkan. Jadi kalau yang namanya adab itu ya kultur kan, jadi itu semua berubah. Ininya konteksnya beda. Tapi kan basicnya adalah bagaimana cara bergaul untuk menjaga untuk menjaga menjaga pergaulan yang baik. Dan itu kan secara umum pengejawantahannya atau realisasinya setiap kultur dan waktu itu berbeda. Betul. Ya ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan keadaan kita sekarang gitu. Kita pilih-pilih. Imam Ghazali sebagai seorang ulama hidup di abad ke-6, kan? Mungkin juga beliau hidup di Arab, di Irak, di Ghazalah, di Tus, daerah Iran sekarang. Bisa jadi yang tadi ya, sampaikan Pak Didi juga. Ada keadaan yang mungkin tidak sama dengan kita sekarang. Gitu. 100%, kita serap. Tapi juga banyak yang baiknya, tadi kan. Banyak yang cocok juga dengan kita sekarang. Dan nilai-nilai yang tadi juga banyak sekali yang masih berlaku untuk kita sekarang. Allah. Silakan, ada yang lain? Baik. Cukup Bapak-bapak? Pas ini sudah jam 11. Nanti untuk berikutnya gimana Ustaz? Mau ada buku baru atau kita gimana mau atau materi lain atau tetap materi ini? Kalau materi maksudnya akhlak nanti kita cari buku yang lain, atau materi lain nanti kita cari ya buku yang lain gitu. Nanti kita bahas dulu deh di grup Ustaz. Di requestnya. Siap. Saya sampaikan. Request untuk Ramadan aja. Tadi ya buka puasa bersama Pak ya? Bukan, maksudnya bukunya ada kaitannya tentang Ramadan, ya boleh. Amalan-amalan. Ya. Ya boleh, atau mau tentang fikih puasa boleh juga. Iya, persiapan Ramadan ya, biar kita puasa kita lebih awal. Fikih puasa terus menggapai Lailatul Qadar gimana caranya? Tidur. Allah. Oke deh. Baik, alhamdulillah Ustaz Johar dan juga bapak-bapak sekalian yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Kita sudah menamatkan bukunya. Kita juga bisa baca-baca lagi kalau ada yang lupa, dan yang paling penting adalah kita berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari semampu yang kita bisa. Ya mungkin kalau 100% tadi kata Ustadz ya nanti kita jadi nabi nanti ya kalau 100% bisa ya pasti ya ada kekurangannya, tapi kita berusaha sebagai manusia lah insya Allah. Kalau sudah tidak ada lagi kita tutup. Silakan Ustadz Johar bisa menutupnya dengan doa. Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup majelis kita pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kebaikan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk manusia seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, Allah hindarkan kita dari segala keburukan. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأجدادنا وجداتنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهالينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وتلاميذنا ولمن له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا Allah ya Rahman Rahimin wa ya Akram al-Akram. Ya Allah ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ibu bapak kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan istri-istri kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan keluarga-keluarga kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan masyarakat kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan guru-guru kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan murid-murid kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak kami, keturunan kami, zuriat kami, keluarga kami, pribadi-pribadi yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk hati, penawar kegundahan kami ya Arhamar. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sahabat-sahabat, saudara-saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mendahului kami ya Arhamar Rahim. Jangan Engkau masukkan dalam hati kami ya Allah rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada sesama muslim di antara kami. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, tutupilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami ya Arhamar Rahim. Berikanlah rasa aman dalam diri kami ya Allah. Berikanlah rasa damai di negeri-negeri yang kami tempati. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Karuniakanlah kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang baik, dan perbaikilah ya Allah pemimpin-pemimpin kami. Perbaikilah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas kami ya Arhamar Rahim. Wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami Engkau menjadikan pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami, orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Arhamar. Janganlah dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami jadikan pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang tidak beriman kepadamu, tidak takut kepadamu, tidak mengasihani Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa dawi jarhana wa jarhal muslimin wa taqabbal syuhada'ana wa syuhada'al muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami ya Arhamar Rahim. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami ya Allah. Obatilah orang-orang yang terluka di antara kami ya Allah. Dan terimalah orang-orang yang meninggal di antara kami. Berikanlah mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Arhamar Rahim. Allahumma srif 'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal asqab wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan min buldanil muslimin. Ya Allah, hindarkanlah dari kami, jauhkanlah dari kami. Jauhkanlah dari kami bala, bencana, musibah, kelaparan, gempa bumi, tsunami, dan segala keburukan ya Arhamar Rahim. Hindarkanlah kami dari fitnah dunia, dari fitnah harta, dari fitnah wanita, fitnah tahta, bahkan fitnah agama ya Arhamar Rahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik.
Karuniakanlah kepada kami ya Allah rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Karuniakanlah kepada kami rasa taat kepadamu ya Allah yang membawa kami ke syurgamu ya Arhamar Rahim. Wa aqsim lana min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Karuniakanlah kepada kami rasa yakin akan qada qadarmu, akan ketetapan-ketetapan ya Allah yang membuat masalah-masalah kami menjadi ringan, yang membuat apa-apa yang kami hadapi menjadi ringan di hadapan kami ya Arhamar Rahim. Rabbana afrigh alaina sabran tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kesabaran dalam hati kami. Berikanlah kesabaran dalam hati kami. Dan berikanlah kami menjadi orang-orang yang muslim, yang berserah diri, yang bersadar diri kepada Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah Johar atas ilmunya yang sudah disampaikan pada malam hari ini, dan bapak-bapak sekalian yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi kita insya Allah pekan depan di waktu yang sama. Kalau ada teman-temannya yang lain yang ingin bergabung juga silakan boleh diajak, karena ini terbuka untuk umum. Kita mulai jam 9 dan selesai jam 11 malam insya Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.